Pengetahuan dan Pemahaman Umum Chapter 3 nomor 26. Ide pokok paragraf keempat dalam teks tersebut adalah, ingat untuk mencari ide pokok, kalian harus perhatikan kalimat pertama dari paragraf yang ditanyakan. Ini paragraf keduanya mungkin kurang terlihat jelas ya. Paragraf keduanya itu ada di kalimat 5, paragraf ketiga di kalimat 8, dan paragraf keempat ada di kalimat 10. Kita baca bareng-bareng ya. Berdasarkan beberapa penelitian, kelapa diyakini memiliki manfaat untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Lalu di kalimat selanjutnya itu dijelasin kan penyakit apa aja nih yang bisa disembuhkan menggunakan kelapa. Terus kelapa juga bisa menyembuhkan gigi berlubang dan lain sebagainya gitu kan ya. Berarti yang paling tepat itu adalah isinya yang B. Kalau yang C itu hanya ada di kalimat nomor 13, sedangkan kalau yang E itu hanya ada di kalimat 11, jadi kurang tepat ya. 27. Kata sekarang pada kalimat 3 berantonim dengan, berarti kebalikannya dari sekarang itu adalah dahulu. C. 28. Kata manusia pada kalimat 7 bersinonim dengan yang ini nih. Berarti kan persamaan kata dari manusia itu apa? Berdasarkan KBBI, manusia itu sama aja dengan insan. Jadi 28 isinya A. Selanjutnya 29. Kata penting pada kalimat 8 bersinonim dengan, ini ya yang penting. Berarti persamaan dari kata penting itu menurut KBBI adalah utama atau pokok. Ya, berarti 29 isinya B. 30. Kata memberi pada kalimat 10 berantonim dengan, yang ini ya, memberi. Berarti lawan kata dari memberi. Ini mah gampang ya, berarti menerima. D isinya. Selanjutnya 31. Kata dosis dalam kalimat 10 memiliki makna, ini dosis. Berdasarkan KBBI, dosis berarti takaran obat untuk sekali pakai dalam angka waktu tertentu. Jadi kan kalau misalkan kalian ke dokter, kalian suka dikasih dosis ya sama dokternya untuk obat yang akan kalian minum gitu kan. Berarti yang paling tepat nomor 31 isinya B. Selanjutnya 32. Kata patriotisme pada kalimat 14 bermakna, ada di sini. Berdasarkan KBBI, patriotisme berarti semangat cinta tanah air. Itu kayak pahlawan ya, pahlawan pasti punya jiwa patriotisme. Sehingga nomor 32 isinya yang A. 33. Simpulan dalam teks tersebut ditandai dengan nomor. Ingat kalau kesimpulan itu biasanya ada kata oleh karena itu, maka dari itu, dengan demikian. Sehingga yang paling tepat simpulan itu ada di kalimat nomor 12 yang ini ya, ada kata dengan demikian. Kita dapat mencintai tanah air Indonesia dengan cara menghormati bendera merah putih. Kayak gitu. Sehingga 33 isinya C. Selanjutnya 34. Ide pokok dalam paragraf ketiga teks tersebut adalah, kita baca bareng-bareng yang kalimat pertama paragraf ketiga untuk mencari ide pokoknya ya. Di sini kan efek rumah kaca berkaitan dengan gas rumah kaca. Sehingga ide pokoknya itu menjelaskan mengenai efek rumah kaca yang berkaitan dengan gas rumah kaca. Jadi 34 isinya E. 35. Simpulan dalam teks tersebut ditandai dengan nomor. Ingat kalau simpulan harus ada oleh karena itu, maka dari itu, dengan demikian, dan biasanya ada di paragraf terakhir ya. Di sini ada kata dengan demikian, sehingga simpulan itu ada di kalimat nomor 14.
Selanjutnya, 36. Apa kelemahan yang terdapat di dalam teks tersebut? Nah, setelah kalian baca, kalian harus perhatikan nih kelemahan yang ada di dalam teks. Salah satu contoh kesalahan penggunaan tanda baca itu terdapat pada kalimat 9. Sebelum kata dapat, tidak perlu menggunakan tanda koma. Nah, kita lihat nih, kalimat 9. Berbagai tindakan sederhana, koma yang ini nih, dapat dilakukan seperti mengurangi penggunaan parfum. Nah, yang koma ini tuh nggak usah gitu. Jadi, penggunaan koma sebelum kata dapat itu kurang tepat ya. Sehingga kelemahan yang ada di dalam teks tersebut itu menunjukkan adanya kesalahan penggunaan tanda baca yang tidak sesuai dengan EBI. Sehingga 36 isinya C. Selanjutnya, 37. Tujuan penulis dalam teks tersebut adalah, nah tujuan itu bisa dilihat dari jenis teksnya. Nah, jenis teks itu kan ada teks deskriptif, ada teks persuasif, ada teks naratif ya. Nah, kalau yang nomor 37, berdasarkan jenisnya, teks tersebut masuk dalam jenis teks persuasif, yakni bertujuan mengajak. Dipertegas di kalimat 14, terdapat ajakan penulis kepada pembaca agar melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan dari pemanasan global. Sehingga di sini 37 tujuan penulisnya itu yaitu untuk mempengaruhi sikap pembaca terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan dari pemanasan global. 38. Bagaimana keberpihakan penulis dalam teks tersebut? Nah, kita perhatikan berdasarkan paragraf terakhir bahwa intensitas penulis adalah mengajak pembaca untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan dari pemanasan global. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penulis mendukung upaya pelestarian bumi dari dampak pemanasan global ya. Sehingga isinya nomor 38B. 39. Bagaimana hubungan isi antara paragraf ke-1 dan ke-2 dalam teks tersebut? Berdasarkan teks dijelaskan bahwa paragraf pertama itu menjelaskan tentang media sosial secara umum. Sedangkan paragraf kedua diketahui bahwa penulis menuliskan dampak negatif sebagai ide pokoknya. Sehingga nomor 38 isinya yang B. Paragraf ke-1 memuat pengertian dari media sosial, itu kan dijelaskan ya media sosial itu apa. Terus di paragraf selanjutnya penulis menjelaskan mengenai dampak negatif dan dampak positifnya. Dan yang terakhir 40, bagaimana keberpihakan penulis dalam teks tersebut. Nah, berdasarkan paragraf kedua dan ketiga, penulis menekankan ketidakberpihakannya terhadap penggunaan media sosial. Terbukti yang dijelaskan hanyalah dampak negatif secara garis besar, kayak gitu. Jadi, kebanyakan penulis ini menjelaskan mengenai dampak negatif dari penggunaan media sosial, sehingga penulis kurang setuju dengan penggunaan media sosial. Sehingga 40 isinya